Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga termasuk di dalamnya nikmat bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan juga nikmat hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan, menunaikan aktivitas kita sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Al-Fiqhul Muyassar, diambil pembahasan tentang masalah puasa, yaitu Kitabus Shiyam. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki Al-Mas'alatul Khamisatu, ya, pembahasan tentang Al-Mas'alatul Khamisah, bagian yang kelima, Syurutu wujubi Shiyami Ramadhana, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Itulah yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lihat di buku yang ada, yaitu Al-Fiqhul Muyassar, Al-Mas'alatul Khamisatu, bagian yang kelima, Syurutu wujubi Shiyami Ramadhana, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Kita lihat satu persatu. Yajibu siyamu Ramadhana ala man tawafarat fihi syurutut taliyatu. Puasa Ramadan itu menjadi wajib bagi siapa? Yaitu bagi orang yang sudah terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi bagi seorang yang dia ada syarat-syarat yang akan kita sampaikan, maka wajib baginya untuk menunaikan apa? Puasa Ramadan. Syarat yang pertama, awalan al-islamu. Syarat yang pertama adalah Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafiri. Sehingga orang kafir dia tidak wajib untuk berpuasa, dan seandainya dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Ya, kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama. Syarat pertama Islam. Kalau ada orang kafir, ya mungkin ada yang kurang suka dengan istilah ini, maka ya kita kembali ke istilah syariat, bahwasanya siapapun orangnya yang bukan beragama Islam, ya otomatis dia namanya kafir. Ya. Kafir atau non-muslim, ya istilah yang ada, ya yang di dalam nas-nas yang ada, yaitu dia adalah orang kafir. Dari sisi apa? Dia bukan beragama Islam, ya, sehingga ini istilah yang biasa sebenarnya, tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Kenapa? Karena nasnya itu ada. Ya, kita kembali ke sini. Fala yajibu wala yasihhu as-siyamu minal kafiri. Orang kafir dia tidak wajib berpuasa, dan seandainya berpuasa, puasanya tidak sah. Kenapa? Li'anna siyama ibadatun. Karena puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafiri. Dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu. Dan seandainya ada orang kafir, kemudian dia masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa yang telah lewat. Ya misal ada orang berusia 20 tahun baru masuk Islam. Dari 0 sampai dia masuk Islam itu dia belum, atau dia tidak menunaikan puasa. Maka tahun-tahun sebelumnya yang dia tidak berpuasa, dia tidak perlu, dan
tidak diwajibkan juga tidak perlu untuk mengqadha puasa yang sudah lewat. Ya, bahkan seandainya, ini Masya Allah, seandainya ada seorang yang tadinya dia bukan beragama Islam atau orang kafir, masuk Islam di usia 70 tahun misalnya, ya maka dari usia 0 sampai usia 70 tahun dia tidak berpuasa sangat banyak, dia tidak perlu mengganti puasanya. Yaitulah Islam. Islam itu mudah. Ya mudah, tapi jangan dipermudah, ya. Dan seandainya ada orang dia agamanya bukan Islam, kemudian dia kau berpuasa, puasanya tidak sah. Kalau dia tidak berpuasa, ya, maka dia mendapatkan dosa, ya, sehingga dosanya double ya, dosa karena kekafirannya dan dosa karena tidak berpuasa. Seandainya puasanya tidak sah, sehingga jalan satu-satunya ya, adalah masuk Islam, kemudian tunaikan puasa, ya, karena syariat-syariat agama Islam ini, ketika mereka orang-orang kafir tidak menunaikan, mereka pun mendapatkan ikubnya, mereka mendapatkan siksaannya, ya, mereka disiksa di samping karena kekafirannya juga karena tidak sholat, juga karena tidak berpuasa. Yang mampu kaya raya tidak haji maka juga akan disiksa dari sisi karena tidak haji. Kalau melakukan amalannya tidak sah, ya, sehingga jalan satu-satunya ya udah masuk Islam, itu jalan selamat, ya. Aslim, masuklah ke dalam Islam, maka taslam, kamu akan selamat. Ya, kembali ke sini. Ya, ini poin pertama adalah apa? Islam. Syarat yang kedua, sanian al-bulugh, yaitu baligh atau dewasa. Sehingga fala yajibus siyamu ala man lam yablugh hadda taklifi. Puasa itu tidak wajib bagi orang yang belum mencapai usia dewasa, ya, belum mencapai batasan taklif, yaitu usia di mana seorang dia wajib menunaikan syariat atau agama, ya. Sehingga syarat kedua adalah al-bulugh, yaitu baligh, orang yang sudah baligh, sudah dewasa. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an salasatin, pena itu diangkat dari 3 golongan, ya, dari 3 jenis manusia. Fadzakara minhumus sabiyya hatta yahtalima, maka di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari 3 manusia tersebut yang penanya diangkat sehingga amalannya tidak dicatat, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak akan menjadikan berpahala atau berdosa. Siapa mereka? Salah satunya as-sabiyya, yaitu anak kecil, ya, hatta yahtalima, sampai dia bermimpi, dalam arti ya sampai dia mencapai usia wajib menunaikan syariat atau dewasa, ya. Hadis ini diriwayatkan rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Mujallada As-Sadisah, yaitu jilid yang ke-6, atau Al-Juz As-Sadisah, jilid yang ke-6. As-Safhata Al-Mi'ah, ya, safhah atau halaman yang ke-100, ya, halaman 100, ya. Al-Mujallada As-Sadisah As-Safhah Mi'ah, ya, jilid 6 halaman 100. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah As-Safhah As-Thaminah wal Khamsin wa Khamsami'ah, ya, Khamsami'atin. Ya, di sini atau diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, jilid yang keempat halaman 558. Ya, Al-Juz'a boleh, Al-Mujallada boleh, ya. Al-Mujallada Ar-Rabi'ah As-Safhah As-Thaminah wal Khamsina wa Khamsami'atin. Wa Sahahul Albani Al-Irwa' bi raqmi 97 wa 200.
dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa pada nomor 297. Ya. Kemudian kita kembali ke pembahasan di sini adalah syarat yang kedua, yaitu baligh, ya, atau dewasa. Sehingga anak kecil dia belum wajib berpuasa sampai dia bermimpi atau dia dewasa. Walakinnahu yasihhu siyamu min ghairil balighi law sama. Akan tapi orang yang belum dewasa seandainya dia berpuasa, maka puasanya sah. Ya, beda dengan syarat tadi pertama. Orang kafir kalau belum masuk Islam ibadahnya tidak sah. Kalau yang ini ada anak kecil dia berpuasa, puasanya sah. Idza kana mumayyizan, apabila dia sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat dan mana hal yang bisa membahayakan. Wa yanbaghi liwali amrihi an ya'murahu bis-siyami liya'tadahu wa ya'lafahu. Dan sebaiknya atau hendaklah walinya, dalam hal ini ya semacam orang tuanya atau pamannya yang menjadi wali baginya, untuk memerintahkan kepada anak kecil untuk berpuasa. Apa tujuannya? Agar dia terbiasa dan dia gemar melakukan kebaikan berupa puasa. Ya, jadi ini poin yang kedua adalah baligh. Kemudian yang ketiga, salisan al-aqlu, yaitu berakal. Ya. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal ma'tuhi. Sehingga puasa itu tidak wajib bagi orang yang gila, maaf saja ya, bagi orang gila dan orang yang lemah akal. Ya, semacam maaf ya, orang idiot gitu ya. Orang idiot. Dia tidak bisa menggunakan akalnya, ya, akalnya lemah. Untuk memikirkan sesuatu lemah. Ya. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sama, rufi al-qalamu an thalathatin, pena diangkat dari 3 golongan. Fa dzakara minhumul majnuna hatta yufiqa. Maka di dalam hadis tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 3 itu adalah al-majnun, orang gila, hatta yufiqa, sampai dia sadar. Kemudian yang keempat, rabi'an as-sihhatu. Syarat berpuasa itu adalah orang sehat. Ya, orang sehat. Faman kana maridan la yutiqu as-siyama. Faman kana maridan la yutiqu siyama lam yajib alaihi. Ya, sehingga orang sakit yang dia memang tidak mampu berpuasa karena sakit yang dia alami, dia tidak wajib berpuasa. Wa in shama sahha siyamuhu. Dan bagaimana hukumnya apabila dia tetap berpuasa? Maka hukumnya puasanya sah. Ya, ada orang sakit meriang misal ya, maka dia tidak wajib. Tapi kalau dia tetap berpuasa, puasanya sah. Ya, liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang sakit atau sedang melaksanakan perjalanan. Ya, simpelnya barang siapa yang sakit dan dia atau sebagai seorang musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian dia menjadi tidak berpuasa, maka dia mengganti dari hari-hari yang dia tinggalkan. Ya, artinya dia harus mengqadha. Orang sakitnya 3 hari, maka ketika sakit tidak wajib, tapi nanti setelah masuk bulan Syawal, di situ mulai dia punya kewajiban mengganti puasanya, mengqadha puasanya. Ya. Fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Jika sakitnya sudah hilang, maka wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut. Ya, kalau tidak puasanya 5 hari, ya dia menggantinya 5 hari. Misalnya safarnya, karena disinggung safar nanti ada juga sebenarnya
safarnya 3 hari, ya nanti dia menggantinya 3 hari. Ya. Jadi syarat yang keempat apa? Sehat. Kemudian syarat yang kelima, khamisan al-iqamatu, yaitu bermukim. Fala yajibu saumu 'alal musafiri, sehingga bagi orang yang musafir dia tidak wajib berpuasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang melaksanakan perjalanan lalu dia berbuka atau dia tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk mengganti dari hari-hari yang dia tinggalkan tersebut. Ya. Ini sama dengan ayat sebelumnya, yaitu suratul Baqarati al-ayatul khamisatu wasamanuna wa mi'ah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian masih tentang syarat kelima, mukim. Falau shamal musafiru sahha siyamuhu. Apabila ada seorang musafir dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Ya, puasanya sah, bukan berarti puasanya tidak sah. Puasanya sah. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safari. Ya, ada seorang musafir, kalau dia tidak berpuasa, maka dia wajib untuk mengganti ya hari-hari yang dia tinggalkan ketika dia bersafar. Seandainya dia tetap puasa, puasanya sah. Ya, sehingga di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka para sahabat saja ketika berjihad itu ada yang artinya berjihad di bulan Ramadan, ya, ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa ya tidak menyalahkan yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak menyalahkan kepada yang berpuasa. Ya. Ya, tapi dalam hal ini dia wajib untuk apa? Mengqadanya. Kemudian syarat keenam. Syarat keenam ini spesifik bagi para wanita, ya. Sadisan al-khuluwu minal haidhi wan nifasi, yaitu bersih dari haid dan nifas. Fal haidhu wan nufasa'u la yajibu alaihim as-siyamu. Sehingga orang yang haid dan nifas tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa. Ya, bal yahrumu alaihima, bahkan kalau ada orang haid kau berpuasa, dia berdosa. Kenapa? Karena haram. Puasa itu haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita ketika dia sedang haid, ya, apabila dia mengalami haid, dia tidak berpuasa dan dia tidak sholat dan dia juga tidak berpuasa. Ya, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita ketika sedang mengalami haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Fadzalika min nuqsani diniha, itulah diantara kekurangan agamanya. Ya, ini bagi orang yang haid dan nifas. Wa yajibul qada'u alaihima, dan wajib bagi keduanya untuk menggantinya, untuk mengqada'nya. Liqaulihi Aisyah, ya, liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Ya, beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dahulu kami biasa mengalami haid, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, sehingga bagi wanita misalnya dia mengalami haid 1 pekan, otomatis dia tidak puasa 1 pekan, tidak salat 1 pekan, maka dia wajib mengqadha puasanya yang 1 pekan tersebut dan salatnya tidak diqadha. Ya, bukan ini meninggalkan salat 1 pekan diqadha 1 pekan, ya enggak.
Ya, ini sangat jelas ya dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya fanu'maru biqada'is shaum. Ya, kami diperintahkan mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is sholati, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.